Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuknya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Lingkungan hidup bisa diartikan sebagai totalitas dari benda, daya, dan kehidupan, termasuk manusia dan lingkungan hidupnya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta organisme lainnya. Lingkungan hidup adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sistem dari ruang, materi, waktu, keanekaragaman, dan alam pikiran, serta perilaku dari manusia. Jadi, ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang kenyataan lingkungan hidup, dan bagaimana mengelolanya untuk menjaga kelangsungan beri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk yang ada dalam suatu lingkungan hidup, satu dengan lainnya, mempunyai hubungan yang disebut simbiosis, saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Bahkan, lingkungan hidup sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai hukum equilibrium, yakni, bila terjadi gangguan terhadap salah satu unsur dari lingkungan hidup tersebut, maka akan terjadi pula gangguan terhadap keseimbangan dalam ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, jika hutan di hulu sungai ditebang habis secara sewenang-wenang, maka akan menimbulkan banjir di musim hujan, dan kekurangan air di musim kemarau. Selanjutnya, mengganggu kehidupan padi sawah yang tentu menimbulkan peceklik dan akhirnya menyebabkan kekurangan makanan bagi manusia dan binatang yang mempunyai hubungan dan ikatan hidup. Di dalam Islam, pelestarian lingkungan merupakan salah satu aspek akhlak al-karimah, di samping hubungan yang antara seorang hamba dengan Khaliknya dan antara sesama manusia. Pada prinsipnya bahwa alam dan isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah pukul 2:29, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, sumastawa ila samai, pasawahuna sab'a samawati, wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Jathiyah Surat ke-45, ayat 13, Wasahoro lakum ma fis samawati, wa ma fil yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Qs. Ali Imran al-ladina yadkurunal loha kiaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka fakina adabban nari, yang artinya, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Namun demikian, kewenangan itu tidak dapat diterjemahkan sebagai suatu kekuasaan tanpa aturan, tetapi kewenangan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Karena itu, Allah SWT tidak menghendaki terjadinya kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran Surat Al-Qasas Surat ke-27, ayat 77. Wa'innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minina, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lingkungan hidup merupakan kesatuan tujuan dan sikap hidup mukmin menuju konsepsi ilahi, dengan memanfaatkan segala apa yang ada sebagai sarana untuk tujuan tersebut. Adapun, tujuan dan sikap hidup mukmin adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan konsepsi ilahi adalah butir-butir yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang mengatur segala dimensi kehidupan mukmin. Caranya adalah
alam sekitar kita yang perlu diolah menjadi benda yang siap pakai melalui penguasaan iptek. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Sad Surat ke-38 ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Dan Quran Surat Al-A'raf Surat ke-6, ayat 56. Qul inni nuhitu an abudal ladina tad'una min dunillahi, qul la ittabi'u ahwa'akum, qad dalaltu idan wa ma ana minal muhtadin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Tidak disangsikan lagi bahwa, manusia adalah makhluk hidup yang terbaik dan tersempurna, sehingga memiliki kedudukan yang mulia. Manusia memiliki kemampuan yang terlebih dari makhluk-makhluk lainnya. Salah satu tanda kelebihan yang dimiliki manusia adalah kognisi, berpikir emosi, dan konasi, kehendak. Oleh karena itu, manusia diberi kesempatan dan kedudukan oleh Allah sebagai khalifahnya di muka bumi. Allah SWT berfirman di dalam Quran Surah Al-An'am Surat ke-6/165. Wa huwallazi ja'ala lakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'di darajatin liyabluwakum bima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut, dipahami bahwa manusia dipilih oleh Allah sebagai pengemban amanat Allah di muka bumi, dengan dua tugas utama, yaitu melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kehormatan sebagai khalifahnya di muka bumi, dalam pengertian melaksanakan segala ketentuan perintah dan larangannya yang telah ditetapkan dalam petunjuknya. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Zariyat Surat ke-51, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wa insa, illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Menguasai iptek untuk mengelola dan memanfaatkan sumber kekayaan alam anugerah Allah agar dapat terwujud kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk-makhluk lainnya di muka bumi Allah SWT. Berfirman di dalam Quran Surat Hud, Surat ke-11, ayat 61. Waila samuda ahoham solihan, qala ya qaumi budulloha, malakum min ilahin goiruh, huwa ansa'akum minal ardi, wastamarakum, fiha fastakfiruhu, summa tubu ilai, inna rabbi qoribun mujibun. Yang artinya, dan kepada Samud kami utus, saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Manusia adalah salah satunya makhluk yang harus bertanggung jawab atas kemajuan lingkungan hidupnya, dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sebab kita yakin sebesar zarah pun kebaikan atau keburukan pasti ada balasannya. Ada dua hal yang menjadi prinsip pokok dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, yaitu, manusia harus berlaku ihsan terhadap lingkungan hidupnya, sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua, ayat 195. Wa anfiqu fisabilillahi, wa la talqu biaidikum ila tahlukah, wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinina. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan mempunyai dimensi pengertian yang luas mencakup ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap sesama manusia, dan ihsan terhadap alam makhluk-makhluk lainnya. Manusia wajib meninggalkan sikap perilaku destruktif atau sikap negatif seperti merusak bumi, tanam-tanaman, dan binatang merupakan sifat-sifat keji dari orang-orang munafik yang memusuhi Nabi SAW. Berdasarkan kedua prinsip di atas, maka manusia, khususnya umat Islam berkewajiban, antara lain, memelihara tanaman,
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Hari. Al-Bukhari dari Anas R.A. Mencegah pencemaran alam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. H.R. Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Memelihara makhluk hewan, sebagaimana sandar Rasulullah. Hari. Al-Turmizi dari Abdullah ibnu Umar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, pada hakikat, lingkungan hidup sangat penting artinya, bagi peningkatan hidup manusia untuk mencapai semoga kita lebih bergairah menggali konsepsi-konsepsi yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, di samping tetap mengikuti perkembangan ilmu yang dihasilkan oleh para ilmuwan di seantero pelosok dunia. Akhirul kalam. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.